Selamat malam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketemu lagi bersama dengan saya Pendeta Syahnkris Melani Puspita Lumeno, Pendeta Jemaat GPB Betel Raha, Pospelkes Brayat Minulyo Abadi Jaya, dan Pospelkes Ora Atlabora Wakobalo Agung. Salam dari wilayah paling timur pelayanan GPB. Sebelum kita memulai perenungan kita bersama di malam hari ini, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di malam hari ini kami menaikkan segala ungkapan syukur kami ke dalam hadirat-Mu yang kudus, karena Tuhan Engkau begitu baik di dalam pemeliharaan kehidupan kami. Tuhan telah menjaga kami dari pagi hingga sampai di malam hari ini. Dan sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami akan membaca dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama ini dapat boleh kami pahami dan dapat boleh kami lakukan dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan dan percayakan bagi kami. Doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di malam hari ini terambil dari kitab Efesus. Efesus pasal yang ke-3, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Efesus pasal yang ke-3, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13, firman-Nya berbunyi, "Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu." Sedemikian jauh pembacaan kita di malam hari ini. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setiap dari kita pasti pernah mengalami yang namanya tawar hati. Apakah tawar hati itu? Tawar hati adalah ungkapan bahasa Indonesia yang menunjukkan suatu keadaan di mana kita sudah tidak bersemangat, tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian, kecewa, putus harapan. Dan sikap tawar hati adalah suatu sikap yang apatis, yaitu tidak ada motivasi dan antusiasme. Bahkan sikap tawar hati itu dapat mencapai ke taraf selanjutnya, yaitu frustasi, perasaan kecewa akibat terhalang pencapaian tujuan. Semuanya menunjukkan keadaan yang sama sekali tidak bersemangat. Dan hal-hal inilah juga yang dikhawatirkan oleh Paulus terjadi pada diri orang-orang percaya yang berada di kota Efesus pada saat itu. Kekhawatiran ini muncul karena Paulus menyadari saat itu ia juga sedang berada di dalam kesesakan dan penderitaannya dalam penjara karena memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi mengenai kasih karunia Allah, pelayanan rahasia yang berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, memberitakan tentang kekayaan Kristus yang tidak terduga. Bahkan kita memperhatikan bahwa tugas Paulus menurut bacaan kita saat ini itu bukan hanya sekedar memberitakan Injil sebegitu rupa sehingga orang-orang non-Yahudi mengetahui bagaimana caranya Tuhan merealisasikan rahasianya, tetapi juga supaya dalam penderitaannya itu ia menyatakan oikonomia atau pelayanan dari rahasia Allah, sehingga dengan demikian rahasia itu tampak dalam realisasinya.
Nah, apa rahasia Allah? Rahasia Allah ialah Kristus yang datang untuk mempersatukan kehidupan orang-orang Kristen, baik orang-orang Kristen Yahudi maupun orang-orang Kristen non-Yahudi di dalam tubuh Kristus. Pernyataan ini adalah suatu bagian gerakan kasih karunia Allah yang dimulai dengan kebangkitan Kristus dari antara orang-orang mati sampai partisipasi anggota-anggota jemaat dalam keselamatan yang penuh di dalam sorga. Dalam penyampaian berita inilah Paulus harus berada dalam kesesakan dan penderitaannya di penjara, yang sangat juga memungkinkan Paulus bisa sampai di tahap tawar hati. Tapi apa yang kita temukan? Apakah Paulus tawar hati atas pekerjaan pelayanan yang dia lakukan? Tidak, saudara-saudara. Paulus justru kuat, malah ia juga menasehati serta menguatkan orang-orang percaya yang ada di Efesus supaya mereka tidak tawar hati menyaksikan penderitaan yang dialami oleh Paulus. Sehingga di sini kita melihat bahwa Paulus mengajak mereka untuk lebih terarah pada sosok Kristus dan bukan pada dirinya. Paulus dengan iman meyakini bahwa penderitaan yang dialaminya ini tidak sebanding dengan penderitaan dan pengorbanan yang dilakukan Kristus untuk setiap kehidupan kita. Sehingga dari Kristuslah ia memperoleh keberanian untuk menghadapi semua kemungkinan. Tidak ada kegentaran sekalipun dalam hatinya. Sehingga Paulus dalam pemberitaan firman ini meminta kepada anggota-anggota jemaat dan kepada seluruh kita supaya kita jangan mudah tawar hati. Memang benar bahwa menjalani kehidupan yang kompleks ini tidak mudah. Kita akan diperhadapkan banyak atau berbagai pergumulan, berbagai tantangan, berbagai kekecewaan. Tidak bisa juga dipungkiri, kadang-kadang ketika kita berada dalam keadaan tersebut, lebih banyak di antara kita pasti memilih untuk menyerah, masa bodoh, hilang semangat, dan lain sebagainya. Tetapi melalui firman Tuhan di malam hari ini mau mengajak kita meninggalkan sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Karena Tuhan di dalam Kristus juga telah berjuang melawan penderitaan, melawan tantangan dan kekecewaan untuk memulihkan dan memerdekakan kehidupan kita. Padahal sebenarnya ia bisa juga tawar hati dengan sikap dan dosa kita, tetapi ia memilih untuk menebus kehidupan kita. Oleh karena itu kita pun juga diajak untuk tetap bertahan dan tidak mudah tawar hati dalam menjalani kehidupan ini, karena Tuhan sendirilah dalam kasih karunia-Nya akan memberikan kekuatan dan keberanian dalam menjalani kehidupan yang kompleks ini. Hingga gunakanlah kesulitan itu menjadi peluang untuk terus melakukan hal-hal positif. Karena kekecewaan adalah salah satu cara Tuhan untuk mengatakan bahwa aku punya sesuatu yang lebih baik untukmu. Sehingga bersabarlah dalam menjalani kehidupan ini, sembari beriman dan berserah kepada tuntunan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh semakin menguatkan kami di dalam menjalani tatanan kehidupan kami. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan ini benar-benar kami boleh aplikasikan di sepanjang kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan dan percayakan bagi kami. Dan di malam hari ini kami akan mengistirahatkan tubuh kami dari lelahnya aktivitas kehidupan kami. Kami memohon kiranya tuntunan Roh Kudus Tuhan senantiasa menuntun bahkan mengayomi kami dalam istirahat kami di malam hari ini. Biarlah ketika kami akan membaringkan tubuh kami di tempat tidur kami
Tuhan boleh menjaga kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang dapat mengganggu kenyenyakan tidur kami, bahkan dapat membahayakan tubuh dan jiwa raga kami. Dan ketika Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati kembali hari yang baru, kami kiranya dapat boleh dibangunkan kembali dengan nafas hidup sehat kuat yang asalnya daripada Tuhan. Bahkan diberkatilah juga setiap kehidupan keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya tuntunan cinta kasih Tuhan terus juga memelihara setiap kehidupan mereka. Yang sakit, Tuhan Engkau jamah dan pulihkan mereka. Yang berada dalam pergumulan kehidupan mereka, kiranya Tuhan Engkau tetap terus berjalan bersama-sama dengannya, menguatkan dia ya Tuhan, biar dalam pergumulan mereka tetap terus bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhan, segala sesuatu, pergumulan dan tantangan hidup kami dapat mampu lewati. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa permohonan kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Jangan biarkan dosa dan kesalahan kami menjadi penghalang untuk tersampainya doa permohonan dan harapan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Gospel Cash Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Gospel Cash Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Gospel Cash Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Gospel Cash Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Gospel Cash Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih.